Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardadihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih dalam pembahasan ta'alluq. Kemarin kita bahas ta'alluqnya qudrat dan iradat, yaitu yang inti dari pembahasan ta'alluq, inti dari pembahasan sifat qudrat dan iradat, itu kita harus bisa mengakui bahwa kita ini selalu butuh pada kudrat dan iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap waktu, tiap detik, tiap saat, tidak pernah lepas kita itu butuh pada kudrat dan iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kudrat iradatnya Allah ta'aluknya kepada apa? Perkara yang mungkin. Ini sekarang, detik sekarang,
sebentar lagi itu yang akan terjadi mungkin saja. Maka yang nanti sebentar lagi akan terjadi itu ada dalam kudrat iradatnya Allah gitu loh. Bukan urusan kita. Dalam pikiran kita mah bisa saja, saya mau ke sono, mau ke sini, mau ke sono, mau ke sini, pengen ini, pengen itu pengennya kita. Tapi semua pengen itu mungkin terjadi. Lah yang ngurusin mungkin itu kudrat dan jadi semua keinginan kita apapun itu harus kita letakkan pada kudrat iradatnya Allah yang ngurusin mungkin gitu. Kalau kamu nggak meletakkan ke sana, berarti kamu melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu melepaskan diri dari kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap waktu apapun itu juga, pengen punya anak, pengen kawin, pengen apa lagi, bayar utang, pengen apa? Pengen semacam-macam dah. Ini hanya bisa kita sandarkan pada kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala ini fil haqiqah, di dalam makna keimanan. Adapun dalam urusan zahir, urusan luarnya, maka kamu mengambil alat ini, mengambil alat itu namanya usaha. Boleh kamu usaha apa saja, ini yang diperintahkan Allah demikian. Kita ini usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terjadinya itu semua kita serahkan kepada kudrat iradatnya Allah, karena keduanya sifat inilah yang berta'aluk, yang mengurus, yang berhubungan dengan perkara yang mungkin akan terjadi. Kemudian yang berikutnya ta'aluk apa? Ta'aluk sama dan basor, yaitu ta'aluk kepada sifat melihat dan mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dan mendengar pada segala sesuatu. Setelah kudrat terus ilmu ya. Ilmu baru sama basar. Kemudian kepada ilmu. Ilmu ini ta'aluknya lebih luas lagi. Tapi ilmu ini ta'aluknya bukan ta'aluk taktsir. Kalau dari kudrat iradat itu ta'aluk taktsir, maka dengan kudrat iradat kita itu butuh. Tapi kalau dengan sifat ilmu ini bukan sifat yang berurusan sama taktsir, tapi kita harus pahami bahwa segala sesuatu yang ditakdir oleh Allah, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nanti akan terjadi, yang besok akan terjadi, yang lusa akan terjadi, semuanya itu ada dalam kudrat, ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita gambarkan umpamanya seorang insinyur, seorang insinyur itu kalau kamu tunjukkan satu bidang tanah, Pak Insinyur, ini saya tolong mau bangun rumah, kamu kasih sebidang tanah, itu dia baru lihat tanahnya saja, di pikirannya langsung lengkap. Oh, sana nanti kamar mandi, sini tamannya, oh sini, itu belum digambar, langsung muncul di pikirannya sesuatu yang nanti akan dibikin di tanah itu. Ini gambaran seorang insinyur saja, langsung dalam ilmunya dia mengetahui nanti akan begini. Ini gambarannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya itu mengetahui tentang segala yang akan terjadi di jagat raya ini, sejak pertama sampai yang paling akhir nanti yang bersangkutan dengan diri kita.
Allah mengetahuinya secara sempurna. Allah mengetahuinya secara terperinci. Apa yang akan terjadi detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, terus tiap waktu apapun yang akan terjadi itu ada dalam pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengetahuannya Allah itu hanya satu. Ta'aluk dalam ilmunya Allah itu hanya satu. Kalau kita kemarin bicara ta'aluknya kudrat iradat, itu punya dua macam ta'aluk, yaitu siap menciptakan dan nyata menciptakan. Kalau ilmu ta'aluknya hanya satu, yaitu jelas, nyata bagi Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi yang namanya perkara yang mungkin itu tidak ada di ilmunya Allah. Kayak contoh, kamu itu mungkin saja kawin lagi, mungkin punya anak lagi, mungkin ya. Tapi di ilmunya Allah itu tidak mengetahui yang mungkin seperti itu. Di ilmunya Allah hanya tahunya yang nyata. Kamu akan kawin lagi atau enggak, itu Allah tahu, begitu loh. Kalau di ilmunya kita kan baru mungkin. Nah, saya kan mungkin saja kawin lagi, mungkin saja enggak kawin lagi. Saya mungkin saja punya anak lagi, mungkin saja enggak punya anak. Ini mungkin. Tapi di ilmunya Allah enggak ada yang begitu. Di ilmunya Allah nyata, kamu akan punya anak sekian. Nah, nyata ilmunya. Tidak ada mungkin, enggak ada. Di ilmunya Allah semuanya nyata. Yang akan terjadi pada hambanya hari ini apa, besok apa, lusa apa, semua dalam ilmunya jelas. Tidak ada yang remeng, enggak ada yang mungkin, enggak ada yang samar-samar. Maka ilmunya Allah hanya ta'aluk pada satu ta'aluk, yaitu tanzizil qadim. Artinya Allah sejak semula di dalam ilmunya itu mengetahui segala sesuatu dengan jelas. Tidak ada yang samar, tidak ada yang berkurang dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang segala yang akan terjadi, segala yang tidak akan terjadi itu jelas. Makanya apa yang sekarang muncul itu sesuai dengan ilmunya Allah. Apa yang sekarang tidak muncul itu pun sesuai dengan ilmunya Allah. Nggak ada yang terlewat dari Allah sama sekali. Ini yang harus kita pahami. Jadi kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha mengetahui. Nah, dari mengetahui kita tentang ta'aluknya sifat ilmu ini, maka kita juga bagian dari orang-orang yang senantiasa butuh kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh sama ilmunya Allah. Bagaimana kamu gak butuh sama ilmunya Allah? Walaupun ilmu itu tidak langsung berhubungan sama menciptakan, tapi ilmu itu sesuatu yang berkaitan sama yang akan diciptakan, yang akan dikehendaki, berkaitan dengan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu gambarannya begini, kamu berkawan sama seseorang yang mengetahui tentang program, umpamanya DKI 20 tahun lagi akan membangun jalan tol, atau akan membangun sebuah gedung, atau akan membangun pelabuhan baru, atau membangun perumahan baru. Ini 20 tahun lagi akan dibangun. Kamu berkawan sama orang yang tahu tentang hal itu. Terus kamu dikasih tahu, beli tanah di sini kamu.
taruh untung. Emang kenapa? Tanah ini ke depan mau dibangun. Seneng nggak kamu punya teman begitu? Seneng. Kenapa? Karena menguntungkan. Punya teman yang seperti itu menguntungkan. Kenapa? Kamu akan tahu mana yang bisa saya kerjakan. Terus kamu juga akan tahu mana yang kamu nggak boleh kerjakan. Kenapa? Jangan begini, jangan di sini, kamu rugi di sini, sono saja. Kamu jangan di sini, situ saja. Ini punya kawan yang mengetahui seperti itu tuh menguntungkan, gitu loh. Ya, ini manusia yang begitu saja, yang urusannya hanya dunia, itu kamu menguntungkan berkawan sama orang seperti itu. Jadi kamu itu butuh sama orang-orang yang mengetahui tentang yang akan terjadi, walaupun itu bentuknya program-program dunia. Ini manfaat untuk kita. Makanya sering berkawan-kawan sama orang-orang begitu ya. Nah, digambarkan bahwa kita mengetahui tentang yang ada, ilmu yang ada pada diri kita itu hanya berkaitan tentang yang sekarang saja. Yang besok bagaimana kita nggak ngerti, yang lusa bagaimana kita nggak ngerti, yang akan datang bagaimana kita nggak ngerti. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengetahui tentang segala sesuatu. Maka ketika kita meletakkan segalanya itu kepada ilmunya Allah, maka segala sesuatu itu jelas diketahui Allah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang membawa manfaat, mana yang membawa madharat, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Maka orang yang bisa menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi pada saya itu diketahui oleh Allah, itulah sesuatu yang terbaik untuk saya. Kita harus menyandarkan bahwa kalau Allah memilihkan sesuatu untuk saya, maka pilihan Allah itu sesuatu yang terbaik. Kenapa? Karena Allah mengetahui mana yang terbaik untuk saya saat ini, mana yang buruk untuk saya saat ini. Kalau kita kan pikirannya, kalau saya sekarang punya mobil Mercy, saya punya rumah gedong sekarang, ini pikiran kita. Tapi kenapa kok Allah nggak kasih? Karena Allah mengetahui kalau kamu dikasih sekarang, wah bisa nggak sholat lagi kamu. Kalau dikasih sekarang, bisa lupa sama agama. Kalau dikasih sekarang, muncul kesombongan, muncul kelalaian. Ya Allah mengetahui tentang keadaan diri kita. Hingga apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sesuatu yang terbaik untuk kita. Apa dasarnya? Allah mengetahui mana yang terbaik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita. Pengetahuan Allah nggak terbatas. Kadang kita yang membatasi diri kita. Kita menganggap Allah itu tidak mengetahui, yang tahu justru kita. Ini kadang begitu. Apa buktinya? Ketika tertimpa sesuatu, kemudian kita menyesalinya. Kenapa kok begini ya Allah? Kenapa enggak begitu saja? Nah, kita anggap kalau begitu itu lebih baik ya Allah. Begini ini enggak baik. Ini anggapan kita seringkali begitu. Ya, contoh kita dikasih sakit. Banyak orang menganggap kenapa harus sakit ya Allah. Padahal kalau nggak sakit, saya bisa lebih banyak ibadah, saya bisa lebih banyak ketemu sama orang, saya lebih banyak bisa keluar, hadir majelis taklim. Itu kan lebih baik ya Allah. Sakit ini nggak lebih baik, ini pikiran kita. Padahal di ilmunya Allah, sakitnya kita itu lebih baik untuk kita saat itu. Kenapa? Dengan sakit itu Allah meringankan kita dari beban-beban yang lainnya. Allah melipat gandakan pahala kita.
Yang tadinya kita biasa berjamaah karena sakit, pahala berjamaah tetap ditulis untuk kita walaupun kita enggak berjamaah. Kita biasa majelis taklim, pahalanya majelis taklim tetap ditulis walaupun kita enggak hadir. Kenapa? Karena dikatakan dalam hadis Nabi, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Di rumah kan kita niat, ya Allah, kalau saya sehat saya bisa hadir majelis taklim. Itu niatnya dicatat sebagai kebaikan. Niatnya majelis taklim. Walaupun kamu nggak hadir ke sana, tapi hatinya ridho kalau Allah memberi saya sakit dalam keadaan tidak bisa hadir majelis taklim, nggak bisa berjamaah. Untuk apa? Banyak faedah lainnya. Kita sedang didekatkan kepada Allah. Kita sedang bisa langsung berhubungan kepada Allah. Orang kalau sakit itu yang diingat siapa? Allah. Kadang sama pacarnya nggak ingat, sama yang lain, yang itu siapa? Allah. Orang kalau sakit bunyinya apa? Allah. Allah. Ini di antara faedahnya sakit itu, kesabarannya orang sakit itu pahalanya berlipat-lipat. Terus menghabiskan semua dosa-dosanya yang lalu. Orang sakit itu mencuci dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, kadang kita itu nggak sabar sama sakit. Dianggap sakit itu sesuatu yang menghalangi kebaikan-kebaikan yang saya terima. Padahal sakit itu lagi mencuci diri kita dari yang rusak-rusak kemarin, yang keliru kemarin, yang salah kemarin, dicuci oleh Allah dengan sakit. Dengan nilai sabar itu membersihkan semua yang lalu. Ini enggak kita sadari, ini enggak kita ketahui. Yang kita tahu sakit itu jelek, sakit itu menghalangi saya mendapatkan rezeki. Apalagi zamannya COVID begini, ya Allah. Ini banyak orang yang enggak ngerti hikmahnya. Yang disalahkan pokoknya gara-gara COVID semuanya jadi kurang. Gara-gara COVID semuanya terhalang. Gara-gara COVID orang nggak bisa bebas. Nggak ngerti apa yang dibuat Allah itu, nggak ngerti di ilmunya Allah. Sebagaimana malaikat bertanya kepada Allah, wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika malaikat mendapatkan berita dari Allah bahwa nabi manusia itu akan diciptakan oleh Allah. Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat nggak ngerti. Ini ada apa? Allah bikin malaikat, bikin apa? Manusia. Malaikat nanya sama Allah, ya Allah, bukankah kalau engkau hanya akan membuat seorang hamba yang taat sujud, kami sudah ada ya Allah. Kalau mau bikin manusia itu hanya sebagai hamba yang taat sujud, kami kan sudah ada ya Allah. Kami sujud, kami tasbih, kami zikir tiap waktu kepadamu ya Allah. Ini kok mau bikin manusia? Yang saya lihat di Lauhil Mahfuz tulisannya ada yang akan menumpahkan darah, ada yang akan bunuh-bunuhan, saling fitnah, saling maksiat. Malaikat nggak ngerti. Lah, ketidaktahuannya itu kemudian dianggap yang ada sudah lebih baik, ngapain kok ditambahin lagi. Nah, ini ilmunya Allah mengetahui segala sesuatu. Maka apa yang Allah katakan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu yang kamu nggak tahu, gitu. Jangan ngomong saya lebih tahu, jangan. Allah mengetahui apapun yang tidak kita ketahui. Kalau Allah lebih tahu itu kayak Allah itu ilmunya Allah dengan ilmunya kita sederajat.
Tapi ilmunya Allah lebih banyak dari ilmunya kita. Ilmunya Allah bukan bandingan sama ilmunya kita. Kalau ilmunya Pak Presiden, boleh kamu bandingkan sama ilmu kamu. Oh, dia lebih tahu, saya kurang tahu. Ilmunya Nabi, bandingannya sama siapa? Ya sama Nabi lagi bandingannya. Kalau mau membandingkan itu yang sederajat, jangan membandingkan tapi nggak sederajat yang nggak cocok. Terasi dibandingkan sama garam, ya nggak cocok. Terasi sana lebih enak dari garam sini, nggak apa hubungannya kok terasi sama garam. Kalau mau membandingkan yang sederajat, jadi jangan katakan Allah lebih tahu dari kita, bukan lebih tahu. Allah itu maha tahu, bukan lebih tahu. Hanya Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, karena ilmunya Allah tidak terbatas. Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi kita dengan mengetahui ta'aluk ini, kita memahami bahwa kita ini membutuhkan Allah, kita menerima apapun yang dipilihkan oleh Allah, karena Allah itu maha mengetahui. Apapun yang dipilihkan oleh Allah untuk kita, maka ini yang terbaik. Ini yang dipilihkan oleh Allah, ini yang Allah jadikan untuk kita. Allah itu sayangnya kepada kita luar biasa. Allah sayangnya kepada kita luar biasa. Sampai pernah terjadi pada zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah ada seorang munafik yang meninggal. Rasulullah berkehendak untuk menyolatkan orang munafik tersebut. Ketika Rasulullah mau menyolatkan, kemudian beberapa sahabat, di antaranya Sayyidina Umar, memprotes. Ya Rasulullah, jangan disolatkan ya Rasulullah, ini munafik, gak pantas disolatkan ya Rasulullah. Tapi Rasulullah punya jiwa kasih sayang. Rasulullah cinta kepada umatnya. Ini ditampakkan bahwa siapapun itu ingin didoakan oleh Rasul untuk selamat. Tapi ada sahabat yang memprotes. Kemudian turun wahyu. Apa wahyu turun? Jangan sholat di belakangnya orang munafik. Allah perintah melarang seseorang sholat di belakangnya orang munafik. Artinya yang matinya dalam keadaan munafik. Maksudnya dilarang itu, maksudnya adalah orang-orang alim, orang-orang yang menjadi tokoh masyarakat, dilarang menyolatkan orang munafik. Selain orang munafik siapa lagi? Orang yang mati bunuh diri, orang yang matinya minum arak, orang yang mati berzina, nempel keraket, dicopot, itu nggak boleh disolatkan sama orang-orang alim. Tapi yang menyolatkan orang awam, orang biasa. Lalu Allah memberitakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai kekasihku, wahai Nabiullah, maka kalau kamu mau, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku akan serahkan urusan umatmu kepadamu seluruhnya. Coba, kata Allah, kamu kan sayang sama umatmu, sampai dikenal apa? Raufur Rahim. Nabi itu orang yang sangat berharap, harisun alaikum bil mu'minin. Rasul itu pingin kalian itu semuanya selamat, semuanya baik, semuanya. Maka karena keinginan Nabi yang begitu kuat itu pingin semuanya baik, Allah berfirman sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kamu memang mau, saya akan serahkan urusan umat kepadamu, wahai Rasulullah. Artinya kamu atur deh mana yang baik untuk si fulan, mana yang baik untuk fulan, mana yang baik, atur. Coba Allah
menyerahkan urusan kita kepada Rasulullah. Rasulullah sayangnya luar biasa kepada kita. Apa jawaban Rasulullah? Tidak ya Allah, tidak ya Allah. Engkau zat yang maha penyayang. Sayang saya kepada umat tidak bisa dibandingkan dengan sayangmu kepada hamba-hambamu ya Allah. Maka Rasulullah menolak agar dirinya mengurus umat. Kenapa? Karena kasih sayang Allah, apapun yang Allah ketahui itu sempurna. Tentang apa yang akan terjadi pada fulan, pada fulan, pada fulan. Kalau kita diserahkan urusan itu, kita akan pakai perasaan kita. Ya, oh ini kayaknya anak saya dikasih uang lah sini lah. Perasaannya kayaknya gimana gitu loh. Kalau nggak dikasih gimana? Ini pakainya rasa. Ada orang ngeluh dikit, jangan ngeluh. Mau apa? Nah, ada orang ya apa kenapa? Nah, Allah kan nggak demikian. Mau kamu ngeluh, mau nangis, jangan, ya tetap aja dikasih begitu. Kenapa? Allah tahu itu baik untuk kamu. Kayak orang tua ngasih anaknya obat, mau anaknya teriak-teriak juga dipaksa kasih obat. Kenapa? Karena tahu itu yang terbaik untuk anaknya. Ini yang harus kita sadari, bahwa segala yang terjadi pada kita itu ada dalam pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui apa yang baik untuk saya hari ini, besok, lusa, hingga saya betul-betul bisa menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyandarkan sesuatu itu kita anggap lebih baik pilihan kita dari pilihannya Allah, hingga kadang kita menyesali dengan yang terjadi. Ada istri nyesal punya suami, nyesel gua punya suami lo, tahu mah dulu nggak gua pilih lo mah, tahu mah begini doang hidup saya, coba saya milih si Anu, hidup saya udah kaya sekarang, seneng, coba lihat tuh ini kayak begitu ya. Begitupun suaminya, saya nyesel punya istri kamu mak kerjanya dasteran doang begitu, coba saya pilih si Anu, mana masih cantik, keren. Ini sering kali kita ucapkan. Nyesel saya kerja di sini, nyesel saya beli rumah ini, nyesel saya terus isinya begitu. Kita anggap apa yang kita pilih itu lebih baik dari yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ketika kita menyadari hal ini, kita akan tahu apapun yang dipilihkan Allah itu pasti ada hikmahnya. Kalau kita tahu hikmahnya, baru kita akan tahu, oh begitu ya Allah, oh begitu, makasih ya Allah. Baru makasih ya Allah. Tadinya ngeromet aja, ngedumel aja. Ada banyak cerita hikmah. Artinya yang berkaitan sama Allah mengetahui sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin sesuatu itu terjadi dengan sia-sia. Banyak riwayat tentang bagaimana kita melihat ini hikmah. Ada seseorang yang mau berangkat ke kantor, minta kepada istrinya, mak saya ngantuk, saya mau tidur, ini tolong nanti berkas-berkas yang di meja kumpulkan, masukin tas, pagi-pagi saya langsung berangkat. Oh iya pak. Istrinya, cuman berkas begitu aja, gampang lah, besok pagi sebelum berangkat tinggal saya siapin, masukin tas, suami saya bisa berangkat. Udah tidur, sama-sama tidur dua-duanya. Begitu bangun pagi, suaminya punya urusan sendiri, ya kamar mandi, ya mau sarapan, ya mau. Istrinya lebih punya urusan apa? Anaknya mencret, anaknya sakit, ininya teriak-teriak, sampai nggak kepikiran berkasnya suami. Suami selesai sarapan, ambil tas, berangkat. Dipikir berkas sudah dalam tas. Begitu berangkat, siap naik bis. Nih
bis pertama akan sampai tujuan jam sekian, maka waktunya masih cukup. Sambil duduk dia buka tas, kosong tasnya. Langsung istri sialan, nah, macam-macam keluarnya nih. Dasar perempuan nggak tahu diri, dipesenin suruh kamu pulang dia. Turun dari bis, pulang ke rumah sambil ngomel-ngomel, ambil berkasnya masukin, balik lagi. Bis pertama sudah jalan, naik bis yang kedua. Sambil duduk di belakangnya supir, ngedumel aja nggak habis-habis. Terlambat saya, terlambat rapat nih. Ditanya, kenapa mas? Saya harusnya itu berangkat pakai bis pertama tadi pak. Saya harus sampai di tempat jam sekian. Ini gara-gara istri saya sialan, memang saya harus terlambat akhirnya saya. Emang kenapa? Kan bis yang pertama sudah jalan. Kata supir bisnya, untung bapak nggak ikut bis tadi. Kenapa? Bis yang tadi tabrakan pak. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Untung istri saya tadi nggak. Tadi ribut. Tadi ngomel-ngomel. Tadi nyesel. Sekarang alhamdulillah. Nah itu banyak hikmah yang kamu nggak ngerti. Begitu loh. Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Mana yang baik untuk kamu hari ini, mana yang baik untuk kamu lusa, mana yang baik. Hingga jatuhnya kita, sakitnya kita, hingga maksiatnya kita itu baik untuk kita. Coba ketika diukur pada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang masa sih maksiat baik, oh nggak ngerti ente hikmahnya dibikin maksiat. Allah bikin maksiat itu baik apa jelek? Kalau lihat dohirnya maksiat itu jelek, tapi ketika itu dipilihkan Allah, maka itu baik untuk kita. Apa baiknya? Banyak hikmahnya. Di antara keuntungannya maksiat yang ditimpakan kepada hamba-hambanya Allah, ada di antaranya Allah berkenan menjadikan hambanya itu masuk surga melalui pintu Ghafur, melalui pintu At-Tawwab. Di surga itu ada pintu yang namanya At-Tawwab, pintu orang-orang yang bertaubat. Pintunya taibin, pintunya orang-orang yang bertaubat. Maka Allah adalah zat yang diantara nama-namanya Allah adalah At-Tawwab, zat yang maha mengampuni. Maka Allah berkenan memasukkan kamu ke surganya Allah lewat pintu itu. Nah, kalau mau masuk lewat pintu itu, ya dijadikan maksiat dulu oleh Allah, terus diampuni oleh Allah kesalahannya, terus dimasukkan oleh Allah lewat pintu itu. Terus di antara hikmah lainnya apa Allah bikin maksiat? Di antaranya Allah mau menyelamatkan hambanya. Loh, wong saya dibikin maksiat kok selamat gimana sih, Bib? Selamat dari dosa yang lebih besar. Nabi SAW bersabda, saya takut. Coba Nabi yang ngomong ini, saya takut kalau kamu itu semua nggak punya dosa. Jadi gimana maksudnya? Kalau kita nggak ada yang punya dosa, kata Nabi, saya takut. Loh, malah kita ini pinginnya nggak punya. Malah Nabi takut kalau kita nggak punya dosa juga. Berarti harus maksiat gitu. Ya nggak begitu. Maksudnya Nabi takut kalau kamu itu taat semua, nggak ada yang maksiat, maka akan muncul dalam diri kamu suatu kemaksiatan yang lebih buruk dari kemaksiatan dohir. Akan muncul kemaksiatan batin yang lebih buruk dari kemaksiatan dohir. Apa itu? Sombong, takabur, riya, merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, akan muncul di hati kamu. Ini yang aku takutkan, kata Rasulullah SAW. Maka Allah bikin kamu maksiat itu biar kamu sadar. Allah, astagfirullah, ya Allah, saya ini jelek ya Allah.
nggak pernah menganggap orang lain rendah, nggak pernah. Orang lain lebih baik dari saya. Kenapa? Saya ahli maksiat. Ini untungnya dibikin maksiat sekali, dirinya menyadari bahwa dirinya bukan orang yang baik. Orang lain lebih baik dari saya. Ini Allah menyelamatkan seseorang dengan dibikin dia maksiat. Jadi jangan dibilang maksiat itu jelek. Makanya kata Nabi apa? Maksiat yang baik itu, kok ada maksiat yang baik? Nabi yang ngomong ini adalah orang yang maksiat kemudian dia segera bertaubat. Jadi kalau ada orang maksiat terus bertaubat, itu kebaikan, bukan suatu kemaksiatan. Yang buruk itu orang yang berbuat maksiat kemudian dia nggak tobat sampai mati, maka dirinya akan menimpa suatu keburukan lagi yang lain. Jadi kita harus bisa melihat bahwa ketika kita dipilihkan sesuatu oleh Allah, maka yakinlah pilihan itu yang terbaik. Ya, ada seorang yang tinggal di daerah pegunungan yang tiap hari domba-dombanya itu angon, pakainya anjing. Dulu orang ngangon kambing pakainya anjing. Ada daerah tertentu yang memanfaatkan anjing pemburu untuk mengawal kambing, domba. Agar apa? Agar selamat dari dimakan sama serigala, sama hewan-hewan pemangsa lainnya, dikawal sama anjing. Nah, suatu hari anjing yang biasa mengawal ini, hewan pengawalnya ini kemudian mati. Anaknya lapor sama bapaknya, "Pak, hewan itu mati, Pak, anjing, Pak. Besok kambing kita nggak ada lagi yang mengawal untuk cari ke padang, Pak." Apa kata bapaknya? "Alhamdulillah." "Bapak ini kok alhamdulillah, gimana sih, Pak?" "Ya, itu yang lebih baik. Matinya lebih baik dari enggak matinya." Kenapa? Dia melihat itu pilihan Allah. Terus begitu malam harinya di daerah tersebut terjadi perampokan. Perampokan pada masa itu namanya belum ada GPS, belum ada perkampungan yang padat seperti sekarang. Rumahnya satu rumah di sini, rumah lagi ntar 2 kilo baru rumah, satu lagi rumah lagi sono. Zaman dulu kan begitu. Nah, mereka tahunya letak mana rumah yang berdekatan itu biasanya dari anjing yang melolong itu. Ketika ada anjing bersuara, "Oh, dari sini kita ke sana." Oh, rampok lagi. Dari sana dengar lagi, "Oh, ada anjing sana." Samper lagi, dirampok. Hingga beberapa rumah di kampung itu habis dirampok. Yang tidak kerampokan rumahnya orang yang tadi kematian anjing. Begitu pagi-pagi cerita, "Wah, Pak, rumahnya si Anu kerampokan, ini si Anu." Kata bapaknya, "Alhamdulillah, untung anjingnya mati." "Iya ya, Pak, untung anjingnya mati. Ente tadi nggak seneng anjing mati. Sekarang baru tahu hikmahnya apa." Ini terus tiap waktu pada kita terjadi hikmah-hikmah yang seperti ini, yang kita nggak ngerti apa yang ada di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus yakinkan diri kita bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, hingga apa yang dipilihkan oleh Allah harus kita ketahui bahwa itu ada dalam pengetahuannya Allah. Jangan memprotes, jangan menghardik, jangan mencaci apapun yang kita terima, karena itu semuanya diketahui oleh Allah dan itu yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan dalam berbagai riwayat, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan dalam mimbarnya Kufah, "Siapa orangnya yang gak percaya kepada takdir, maka dia bukan kelompok kami, dia bukan lagi orang Islam." Artinya siapa yang gak menerima dengan pilihannya Allah, dengan apa yang Allah ketahui dan Allah ciptakan,
menciptakan, maka berarti dia sudah bukan kelompoknya kita orang Islam. Kenapa? Dia mengingkari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang iman pada qadha dan qadar. Kayaknya qadha qadar doang, tapi kaitannya sama pengetahuan Allah. Karena apa yang Allah qadha, apa yang Allah qadar ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak boleh mencaci apapun yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita gedek, ya. Kadang kita yang gedek kayak beginilah. Kamu lihat sinetron, sering? Nggak pernah? Kayak sekarang yang lagi ngetren sinetron apa itu yang ganteng-ganteng itu? Mak-mak yang tahu itu. Kemudian ketika ada peran sinetron yang ganteng yang kamu idolakan, kamu senengi, dimunculkan pula sama sutradara orang yang jahat, ya, yang kerjanya gangguin dia melulu. Asal mau senang dikit dijatuhkan, baru mau dapat kerja difitnah, baru mau kawin dihasut hingga bubar, baru punya anak dijongkrokin jatuh nggak melahirkan. Terus kamu yang lihat gedek lama-lama ini, itu ketika kamu mencaci itu, kok kamu ketemu sama sutradaranya, Pak, kenapa sih itu dibikin segala? Itu sutradara tersinggung. Tahu nggak, ente ini udah saya pikir matang-matang, kamu pakai menghina-hina segala begitu. Apa yang dimunculkan oleh dia itu sudah dipikirkan, ya, sutradara sudah ngarang gitu loh. Ini kelas sutradara aja tersinggung apabila salah satu pemeran yang dia pilih kamu caci. Lah ini apalagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mengetahui, yang pengetahuannya sempurna, yang nggak akan ada kesalahan dalam tindakannya, nggak akan mungkin ada yang salah dalam pilihan Allah. Kok kamu caci? Kenapa Allah bikin Fir'aun? Kenapa Allah bikin iblis? Kenapa Allah bikin saya punya hawa nafsu? Oh, nggak beres ini. Justru yang dipilihkan Allah itu baik semua untuk kita. Ya, kalau kita nggak ngerti hikmahnya, wah ini yang parah. Makanya sekarang orang mulai teriak-teriak. Ketika mulai ada bencana di mana-mana, baru teriak, kemana FPI? Nah, kemarin dibubarin, sekarang tanya-tanya. Nggak ngerti hikmahnya masalahnya, ya. Kalau ngerti hikmahnya kita nggak akan begitu, akan tahu apa hikmahnya ini terjadi, apa hikmahnya ada ini, apa untungnya. Karena apapun yang diciptakan oleh Allah pasti ada keuntungannya, tidak mungkin sia-sia, nggak mungkin. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa ketika kita bicara ta'alluqnya sifat ilmunya Allah itu selalu berhubungan dengan apa yang kita terima, apa yang terjadi pada kita. Karena apapun yang kita terima, apapun yang terjadi pada kita, itu dipilihkan oleh Allah dengan dasar Allah mengetahui segala sesuatu. Hingga jangan sampai kita mencacati ilmunya Allah, mengurangi derajat kemuliaan ilmunya Allah dengan mengatakan coba begini saja. Makanya kalau kita doa itu bukan ngatur Allah. Doa itu mau menyatakan saya butuh sama sesuatu itu. Ya Allah, saya butuh kerjaan ya Allah. Ini ada yang nawari kerjaan ini, mudah-mudahan saya diterima di sana ya Allah. Ini kita bukan ngatur Allah, tapi kalau di situ itu nggak bagus untuk saya, ya pilihkan yang lain yang terbaik ya Allah. Begitu. Bukan ya Allah harus di situ ya Allah. Kalau nggak mau saya kerja yang lain ya Allah. Ini apa? Dianggap pilihannya lebih baik dari pilihannya Allah. Nggak begitu. Jadi kita harus selalu mengembalikan apapun yang kita minta, ini yang di pikiran saya ya Allah. Tapi kalau itu nggak baik untuk saya, maka engkau akan memilihkan yang terbaik untuk saya.
Selalu diakhiri dengan itu, hingga yang kita terima kita tahu itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun cocok dengan pilihan kita, berarti pilihan kita baik menurut Allah. Makanya Quran mengatakan apa? Asa ayakrahu syai'an fahuwa khairun. Terkadang kamu itu membenci sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Terkadang pula kamu mencintai sesuatu padahal perkara itu buruk untuk kamu. Karena pengetahuan kita terbatas, pengetahuan kita sedikit, pengetahuan kita tidak luas. Sehingga kita harus kembali pada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diketahui oleh Allah adalah mengetahui segala sesuatu. Apa segala sesuatu? Baik yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Yang wajib apa? Yang menyangkut dirinya sendiri. Semua sifat-sifat Allah, Allah mengetahuinya. Yang mustahil apa? Yang menyangkut dirinya sendiri. Allah mustahil punya anak, Allah mustahil punya musuh, Allah mustahil punya sekutu, Allah mustahil mati, Allah mustahil tuli. Semua yang mustahil diketahui oleh Allah. Yang ketiga, Allah mengetahui yang jaiz. Apa yang jaiz? Yang menyangkut kepastian-kepastian yang akan terjadi kepada para hambanya sampai nanti pada waktu yang tidak terbatas, sampai di surga yang selama-lamanya. Semua keadaan itu diketahui oleh Allah secara terperinci. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bisa menerima selalu takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilihkan yang terbaik untuk kita. Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah, mau bersyukur kepada Allah, ridha pada pemberiannya Allah, dan menjadi hamba-hamba yang terus mengharapkan kebaikan-kebaikan dalam sebuah tiap amal-amal kita. Mudah-mudahan kita semua Allah tuntun untuk bisa menjadi orang-orang yang sampai akhir hayat kita tetap berpegang kepada iman, kepada Islam, dan bisa mengucapkan kalimat tauhid dengan kesempurnaannya pada akhir hayat kita, hingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia, selamat di akhirat, diberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta Fatihahnya satu lagi untuk guru kita bersama yang tadi sore baru meninggal, Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah angkat kesalahannya, Allah muliakan dia, Allah jadikan surga menjadi tempatnya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana antarafna bi anana qatarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wasolana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna
bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada dha'si suhbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.